Haleluya. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, mari beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Hari ini hari yang penuh bahagia, kita boleh berada di rumah Tuhan. Tuhan menyertai kita, dan pagi hari ini kita mau merayakan kemenangan. Tuhan naik ke surga, bukan meninggalkan kita seorang diri, tapi Dia memberikan Roh Kudus-Nya menjadi penghibur kita, menjadi penolong kita. Layaklah Tuhan dipuji dan dimuliakan. Hari Jumat Tuhan, saya jemput kita semua yang bangkit berdiri. Kami memuji kebesaran-Mu. Menyadari Tuhan betapa pentingnya Engkau telah datang ke dunia Tuhan. 40 hari lamanya Tuhan mengadakan banyak tanda-tanda yang heran. Mujizat-mujizat terjadi Tuhan. Dan hari ini kami memperingati tentang kenaikan-Mu ke surga, untuk dapat menyiapkan tempat bagi kami Tuhan. Amen. Yaitu tempat yang kekal. Amen. Itulah tujuan kami mengenal Engkau. Itulah tujuan kami memuji dan mengagungkan Engkau Tuhan. Kami mulai ibadah kami saat ini Bapa, jemaat-Mu yang sementara dalam perjalanan Tuhan ikut tibakan dengan selamat, agar kami sama-sama memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Kami berdoa kepada Bapa buat setiap hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian saat ini, yang mengantar kami masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan. Mulai dari WL, singer, pemain musik, bahkan hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Kiranya urapan Tuhan akan turun dalam setiap diri hamba-hamba-Mu, agar kami dapat hari ini Tuhan menikmati suasana surgawi, menikmati hadirat Tuhan, terlebih akan diberkati oleh firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami buka ibadah ini Tuhan, dari awal pertengahan akhirnya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kami di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, dan bebaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang memiliki kerajaan dan kuasa
Silakan duduk umat Tuhan. Mari pagi hari ini biarkan Roh Kudus Tuhan bekerja atas setiap pribadi kita. Nikmati lawatan Tuhan, nikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Bawa hati kita untuk melekat kepada Tuhan. Minta Roh Kudus Tuhan untuk menjamah setiap kita. Biarlah Roh Kudus itu yang akan menjadi penolong kita, menjadi kekuatan kita, menjadi perlindungan kita, memperbarui iman kita kepada Tuhan. Mari rindukan hadirat Tuhan. Hampiri Tuhan dengan cintamu kepadanya. Karena sesungguhnya hanya Tuhanlah yang layak menerima segala-galanya. Terima kasih Tuhan. Kami bawa pujian kami kepada Tuhan. Betapa rindu hatiku diam di hadiratmu, memandang wajah yang
kabarnya? Berapa banyak di antara saudara yang siap terima kuasa Tuhan? Haleluya. Tablet saudara siap terima lawatan Tuhan. Siap terima lawatan Tuhan. Siap lawatan Tuhan. Tuhan diberi kuasa. Rasa mulia. Haleluya.
Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya sayang padaku. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya sayang padaku. Ya sayang padaku, ya sayang padaku. Mari seluruh jemaat kita arahkan tangan kita kepada anak-anak ini untuk mendoakan mereka. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan atas pagi hari ini. Terima kasih anak-anak yang Engkau hadirkan di dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak ini Tuhan, sehingga mereka boleh mengenal Engkau sejak usia dini, mengenal tentang kebaikan, kasih dan kuasa-Mu di dalam kehidupan mereka. Sehingga ketika mereka dewasa, mereka tahu bahwa hanya Tuhanlah yang mampu melakukan segala sesuatunya. Bapa, berkati guru sekolah minggu yang akan mengajarkan mereka tentang kebenaran firman Tuhan. Berkati kedua orang tua mereka, sehingga mereka bisa tumbuh menjadi anak-anak yang luar biasa dengan penuh kasih dan sayang. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah anak-anak Awesome Kids ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita akan siapkan hati kita untuk dengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan memberikan kita kekuatan untuk kita mengalami kemenangan demi kemenangan dalam hidup kita setiap hari. Mari buka semua hati. Kami buka hati kami Tuhan untuk dengarkan firman Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hadir tata kasih karunia-Mu Bapa. Kau kekuatan kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata
bantu kami Tuhan. Amin. Kaulah sumber kekuatan kami. Amin. Kaulah batu karang kami ya Bapa. Aduh selamat kami. Terima kasih. Terima kasih buat karyamu yang sungguh dahsyat Tuhan. Amin. Yang tidak bisa dibalas dengan harta seberapapun. Kasih-Mu yang begitu besar, yang tak terbatas, melimpah atas kami semua. Terima kasih Allah Bapa, Allah Putra, Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang naik ke sorga 2000 tahun yang lalu, dan Allah Roh Kudus, Kurapatangkara lama sikia lama syukur. Kurapatangkara lama sikia lama Hirapatangkara lama ya sikia lama. Terpuji namamu Tuhan, Engkau yang layak ditinggikan. Oh, sangat lama ya sangat lama ya sekira lama. Oh, sangat hanya bagimu Raja kemuliaan. Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak disembah. Syukur amat lama-lama. Kami naikkan syukur, kami naikkan pujian. Hanya Tuhan, berapa segala lama Kaulah sumber kekuatanku, Kaulah sumber pertolonganku. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Rohmu yang hidup, Rohmu yang hidup penuhiku. Jiwaku tenang
yang sungguh-sungguh mengasihi dia. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra Yesus Kristus yang telah menang, naik ke sorga, menyediakan tempat bagi kami. Tidak ada satupun agama di dunia ini yang menyediakan tempat bagi setiap penganutnya, bagi setiap umatnya. Hanya Engkau, Yesus, Sang Juru Selamat, Yesus, Sang Penebus dosa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus, urapi setiap kami, urapi setiap kami Tuhan, yang datang dengan sakit penyakit pulang dengan kesembuhan, yang datang dengan beban berat sekalipun, Tuhan berikan kekuatan, pertolongan, kemenangan ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Urapi hambamu yang hina ini, urapi hambamu yang tidak ada apa-apanya ini. Biar namamu yang semakin diagungkan, biar namamu semakin kecil. Terima kasih. Memberkati Bapak Ibu Gembala di tempat ini, memberkati staf penggembalaan tempat ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap menyambut isi hati Tuhan pagi hari ini, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom. Silakan dulu baru sekalian kasih Tuhan. Keyboard bisa temenin saya terus kirim pujian tadi yang terakhir. Ya, shalom. Terima kasih buat Bapak dan Ibu Gembala di tempat ini. Berikan kesempatan buat hari ini, saya percaya bukan karena jadwal tugas dari Pak Gembala, tapi saya percaya ada tuntunan Tuhan yang siap kita terima pada pagi hari ini ya. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, mari kita datang ke tempat ini tujuannya cuma satu. Kita bukan cuma sekedar melakukan rutinitas kita sebagai orang Kristen, datang ke tempat ini, KTP kita Kristen, kita ibadah, kita ke gereja. Kalau nggak ke gereja bukan orang Kristen katanya. Tidak. Kita patahkan itu. Kita mau datang ke tempat ini. Satu hal yang kita ingin ketemu, berjumpa muka dengan Tuhan. Amin. Itu yang kita mau. Setiap kita komunitas yang ada, saudara seimbang, kita bersama-sama bagaikan satu kekuatan yang dahsyat. Kalau sebatang lidi nggak mungkin kuat, tapi kalau kita bersama-sama menyembah Tuhan, kita bersama-sama naikkan pujian, saya percaya Roh Kudus melawat setiap kita. Yang sakit sekalipun, orang kanan kiri kita nggak tahu, ada jamaah Roh Kudus yang terjadi pada setiap kita. Ayo Bapak Ibu sekalian, kita lebih lagi melekat sama Tuhan. Kita lebih lagi dalam sama Tuhan. Ini cuma satu, ya mau ingin ketemu Tuhan, cuma itu aja. Hidup ini adalah kesempatan. Kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan, ya bukan untuk diri kita. Mari kita bukan bisa PowerPoint. Haleluya. Ya, Kristus di surga itu kita percaya hari ini Yesus sudah ada di surga. Ya. Hari ini kita memperingati kenaikan Yesus ke surga. Ya. Dan itu suatu anugerah yang luar biasa. Yesus ke surga bukan cuma mau tidur dia di surga, bukan enak-enakan. Justru di sini awal yang Yesus kerjakan buat setiap kita, agar setiap kita mengalami pemulihan yang besar, agar setiap kita mengalami pemulihan segala sesuatu, apapun juga yang kita alami, apapun yang kita hadapi. Ya, ingat, jangan bersungut-sungut. Ya, 1 Korintus 11:10, kalau bersungut-sungut itu dibinasakan oleh malaikat maut. Ya, jangan cuma ingat 10:13 aja. Percobaan-percobaan yang kamu alami adalah percobaan biasa yang tidak lebih kekuatan manusia. Pada saat kamu cobai, kamu akan diberikan jalan keluar. Jangan cuma ingat itu toh.
Tapi ingat 1 Korintus 10 ayat 10 juga. Ya, jangan bersungut-sungut. Apapun yang terjadi, sakit penyakit, beban berat, tetap kita harus selalu bersyukur. Ya, 2 minggu yang lalu, 2 minggu pas tepat sidang MD itu ya, tanggal 30 April, itu badan saya sudah gak karu-karuan. Tapi saya paksakan saya harus datang sidang MD. Ya, tapi rupanya malam sampai rumah saya langsung tergeletak, gak kuat, langsung diinfus sama anak saya. Ya, kasih vitamin. Ya, tapi dalam keadaan seperti itu, wah sakit sana sini. Ya, dari ujung kepala sampai telapak kaki. Nyerinya bukan main. Tapi saya percaya Yesus naik surga, Dia pasti mengadakan pemulihan segala sesuatu. Walaupun berat yang saya rasakan. Bapak itu hari-hari ini Bapak sekalian kasih Tuhan, apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, percayalah Yesus gak pernah tinggalkan kita. Dia akan selalu tolong kita. Dia akan selalu pelihara kita. Walaupun gak enak yang terjadi sama kita. Sampai tanggal 1 paginya, dari malam ya, mungkin reaksi vitamin, obat, paracetamol ya. Bahkan anak saya sudah kasih Cefixin ya, yang 500. Tapi jam 1 pagi bangun, udah gak bisa ini lagi. Sakitnya bukan lagi. Saya tahu anak saya sibuk. Ya, saya teleponan, saya nggak diangkat, dia mungkin di silent. Sampai pagi hari saya nggak tahan, jam 5 pagi. Saya telepon sekretaris perwira saya, Dr. Sunarto, Pak Kembali. Sampai saya memuji Tuhan. Saya bilang, hambanya bisa tolong saya, Tuhan akan tolong saya melalui hambanya. Bisa saya segera masuk IGD di EMC. Oh, langsung aja sana, saya langsung telepon sama Dr. Hilda semuanya. Wah, saya datang sana spesial langsung tanpa basa-basi, nggak pakai ditanya A, I, U, E, O, langsung di transfusi, langsung diinfus. Lalu sekalian, saya bilang sama Tuhan, Tuhan Kau baik. Ini loh Kau Tuhan yang dahsyat. Kau mati, 3 hari kemudian Kau bangkit. Dan kemudian 40 hari Kau berikan kekuatan buat murid-muridnya, buat setiap ada di bumi. Ya, kemudian Dia naik ke surga. Lalu sekalian, kita harus betul-betul mengerti, ya, bukan cuma sebagai orang Kristen tahu, tapi mengerti kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat. Ya, walaupun yang kita alami berat sekalipun, gak enak sekalipun, tapi kita minta Tuhan ambil alih seluruh hidup kita. Jangan pikiran kita yang kuasai. Ya, daging dan roh itu bertentangan. Galatia 5 ayat 16 jelas itu bertentangan. Setiap kali keinginan kita tuh keinginan roh, tapi daging kita tuh lemah. Ya, kadang-kadang kita setiap kali melakukan apa yang tidak kita kehendaki, sehingga kita rindu melekat dengan Tuhan. Ya, sebab itu perlunya kita minta sama Tuhan, Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Kita mau Tuhan ambil alih seluruh hidup kita. Bukan cuma roh kita aja, tapi daging ini juga kita harus mau serahkan sungguh-sungguh sama Tuhan. Pikiran kita, bahkan perasaan kita sekalipun, seperti disayat-sayat sakit. Tapi kalau kita gak mau menyerahkan sepenuhnya sama Roh Kudus, sama Tuhan, karena kita ini adalah bait Roh Kudusnya, bait Allah. Gereja bukan
rukonya gereja adalah setiap pribadi kita. Ini adalah gereja Tuhan. Setiap kita adalah gerejanya. Setiap kita adalah bait-bait kudusnya. Otomatis ada Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Dan kita izinkan Roh Kudus menguasai, ambil alih pikiran kita, perasaan kita, daging kita, walaupun tidak enak. Baik, Bapak sekalian. Kenaikan Kristus itu sering dianggap sebagai penutup pelayanan dari Yesus. Oh, udah selesai. Yesus naik ke sorga. Selesai pelayanannya di bumi. Bukan. Padahal justru ini adalah transisi. Ya. Ada waktu jeda menuju karyanya yang lebih besar lagi di sorga. Yesus siapkan semuanya untuk kita. Yesus kerjakan untuk semuanya buat setiap kita yang sungguh-sungguh percaya sama Dia. Tanpa kenaikan itu gak ada pemerintahan Kristus. Ya. Yesus harus naik ke sorga. Murid-muridnya yang ditinggalkan, jangan khawatir. Aku akan memberikan Roh penolong. Ayo mulai hari ini 10 hari ke depan kita banyak berdoa, menyembah di bawah kaki Tuhan bersama-sama, unity siang dan malam. Ya, melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Dan kita akan jadi prajurit Tuhan yang gagah perkasa. Kita lakukan selama 10 hari, bukan 10 hari, seterusnya. Sampai kepenuhan dengan Roh, penuhan dengan Roh Kudus. Roh Kudus ambil alih seluruh hidup kita. Ya, tidak ada pengantaranya dan tidak ada pengharapan akan pemulihan kalau Yesus tidak naik ke sorga. Ya, Yesus harus naik ke sorga. Ayo kita belajar apa yang dikerjakan Yesus. Next point. Yang pertama itu Kristus dimuliakan di sorga karena Yesus sudah kerjakan ketaatannya, kesetiaannya, integritasnya. Ya, setia, jujur, taat. 3 hal ini yang Yesus lakukan. Sejuta. Kita harus ikut teladan Kristus. Sejuta, setia, jujur, taat. Dan kita percaya pertolongan Tuhan ajaib setiap kita mengalami pergumulan-pergumulan. Next point. Kita baca ayatnya. Ya, kita bersama-sama baca. 3, 2, 1. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga. Oh, haleluya. Ini janji Tuhan. Janji Tuhan. 2 malaikat Allah, ya, memberikan penjelasan sejelas-jelasnya. Engkau akan melihat kembali. Nah, di sini jelas. Ya. Engkau akan melihat Yesus yang terangkat ke surga dan meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Yang melihat Dia saat itu siapa? Murid-murid Yesus. Ya. Murid-murid Yesus. Dan 120 orang yang percaya melihat Yesus naik ke surga dengan yang cara yang sama. Artinya hanya orang-orang, hanya murid-murid Yesus yang melekat dengan Yesus yang akan melihat kedatangan Yesus yang kedua, yang dijanjikannya di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 18. Bapak Ibu sekalian nanti baca di rumah. 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 18. Kehadiran Yesus, ya, kembali yang kedua nanti di angkasa. Ya.
Ini janjinya buat setiap kita. Sebab itu kita harus jadi murid-muridnya. Kalau kita mau menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, ya tahap pertama, ya tahap kedua nanti bersama orang-orang kudusnya kita yang berkenan sama Yesus nanti akan turun ke bumi kembali memerintah kerajaan 1000 tahun damai di bumi ini. Wow, ini janji Tuhan buat siap kita. Mari kita sungguh-sungguh mau ya, melekat dengan Tuhan, mau jadi murid-muridnya seperti yang Yesus lakukan, yaitu setia, jujur, taat. 3 hal ini harus kita kerjakan. Kita setia ya. Dimanapun, apapun yang terjadi, kita tetap setia kepada Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus ya. Apapun iming-iming dunia ini, saya sedih sekali jika melihat ada seorang yang berpindah agama, meninggalkan Yesus karena menikah, karena harta, karena kalau yang namanya Kristen mungkin gak dikasih job, apalagi di dunia artis ya. Ya, makin digencet, makin digencet. Ayo, Bapak sekalian, gak peduli apapun yang terjadi, kita mau tetap setia. Yang mau beri tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya! Sekali Yesus tetap Yesus. Apapun yang terjadi, ya tetap kita mengasihi Yesus. Tetap hati kita melekat dengan Yesus. Next point. Ya. Yesus naik secara historis dan literal, bukan simbolis ya. Jelas ya. Awan itu melambangkan kemuliaan Allah. Ya, Yesus diiringi dengan kemuliaan Allah. Kenapa? Yesus sudah setia, jujur, dan taat. Integritas ilahinya itu nyata. Ya. Bahkan Bapak sekalian yang sudah pernah ke Israel Holy Land ya, mau sampai ke tempat Taman Getsemani di sana, saya masuk aja itu udah rasakan hadirat Tuhan. Wow, nangis aja. Saya teringat bagaimana Yesus bergumul di situ. Ya, sebuah batu di situ. Sayanya kok taruhnya di pojok ya, bukan di tengah tapi di pojok. Dindingnya gereja itu justru di situ. Ya, dipercaya batu itu, tapi itu hanya simbolis ya batunya. Tapi bagaimana kita mengingat Yesus menangis sampai peluhnya itu darah. Ya, dia keinginan daging dan roh itu bertentangan. Tapi lihat bagaimana dia memiliki integritas yang luar biasa. Ini yang harus kita kerjakan. Ya, ini yang harus kita kerjakan. Apapun kita harus memiliki integritas ilahi. Kita tetap ya, apapun kita lakukan tetap menyenangkan hati Tuhan. Ayo, malaikat menegaskan ia akan datang kembali dengan cara yang sama. Kristus ditinggikan sebagai raja. Ya, dibandingkan di rumah Mazmur 110:1. Dia sekarang duduk di sebelah kanan Allah. Ada otoritas tinggi yang Yesus sudah terima. Yesus dimuliakan. Yesus naik ke surga dan Yesus dimuliakan terlebih dulu. Kemudian nanti ada pemerintahan Kristus. Itu terjadi. Kita alamin. Ya. Bagi setiap kita yang mengasihi dan mencintai Dia. Ya. Kita harus terapkan penerapannya iman Kristen berakar pada peristiwa nyata. Kita menyembah Kristus yang hidup dan memerintah, bukan hanya tokoh sejarah yang gak bisa dibantah bahwa Yesus sudah mati, bahwa Yesus sudah bangkit, kuburnya sudah kosong. Ya.
Bapak Ibu Israel, kubur kosong, kuburnya kosong, batunya itu besarnya bukan main, ya, dan itu sudah di samping, sudah kosong, gitu ya. Sampai ke sana, kita bisa rasakan, kita bisa lihat bukti nyata, ya. Wah, kuburnya kosong, baik. Kristus sudah bangkit. Yang kedua apa? Next point. Yesus kerjakan. Yesus Kristus itu menjadi pengantara setiap kita. Ya. Ibrani 7 ayat 28. Next point. Ayatnya itu kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Pengantara setiap kita. Yesus hidup, dan apapun yang kita alami, Yesus itu tahu. Kristus gak pernah tinggalkan kita, dan Kristus kerjakan semuanya untuk setiap kita. Apapun yang kita alami, sekalipun gak enak, percayalah, Yesus akan tolong kita. Pada waktu saya hari tanggal 1 Mei saya masuk jam 6 pagi itu di IMC di IGD, kemudian jam 7-nya sudah di ruang rawat, dilanjutkan dengan infus, ambil darah dan yang lain-lain. Ya, walaupun sudah di infus masih jam, waduh gak karu-karuan masih badan, ya gak bisa langsung. Orang Jawa bilang sadek sakit, gak bisa. Ada proses. Demikian juga dengan hidup kita, semuanya ada proses. Kita nggak bisa langsung enak. Ya, contohnya hari Sabtu kemarin saya sampaikan, Bapak sepanjang kehidupan satu gereja di Perwil 6, dalam sesi 2, makna menjadi Bapak. Ya, saya saksikan bagaimana proses yang Tuhan kerjakan saat ini. Wow, saya sudah tinggal nikmati berkat Tuhan. Ya, tinggal terpesona aja dengan apa yang Tuhan kerjakan. Berkat apa? Kesetiaan kita. Banyak bapak-bapak sekalian itu yang ikut dalam seminar itu, dia bilang, wah Pak Pendeta sudah enak sih. Oh, jangan bilang enaknya sekarang. Iya sekarang. Ya, tapi prosesnya ini, proses yang ada itu berat sekali. Tapi mata kita cuma mau tertuju pada Tuhan. Ya. Ada Yesus pengantara kita yang selalu melihat kita, matanya tertuju pada kita. Dia gak akan pernah membiarkan kita. Bahkan saya saksikan sampai akhir dari 2005, Tuhan berkati berlimpah-limpah, Tuhan percayakan walaupun industri, tapi ada kontrak yang luar biasa yang Tuhan sudah berikan, Tuhan izinkan. Satu hari kami produksi 24 jam itu di perumahan Banjarwijaya, Bapak Ibu sekalian. Ya, 5.000 karton setiap hari, 24 jam, nggak kuber kadang-kadang. Ya, sampai 26 orang pun mesin sudah kami jalankan. Ya, kadang-kadang pas, kadang lebih sedikit, kadang kurang. Ya maklum, gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Ya, itu kira-kira. Tahun-tahun 2011 lepaskan itu semua. Wow, bayangin Bapak Ibu sekalian, yang mana setiap bulan itu income gak kurang dari, ya bersih loh, gak kurang dari 100. Tahu-tahu suruh Tuhan tutup, andalkan aku. Saya bilang, ini suara Tuhan apa suara hantu ya? Itu gak gampang. Iya. Ya. Makanya saya nyerahkan hidup total bukan saat saya nggak ada kerjaan, saya diberkati Tuhan luar biasa. Anak-anak yang pertama baru selesai S.Ket.nya belum dokter, yang kedua baru semester 4 kedokteran gigi Trisakti lagi. Bapak Ibu sudah bayangin berapa biaya yang harus dibutuhkan setiap semesternya. Tapi Tuhan bilang tutup. Tuhan,
gimana nanti biaya anak-anakku? Dia adalah pengantara kita. Yesus adalah pengantara kita. Dia sudah di surga dan dia akan terus melihat kita. Dia nggak pernah tinggalkan kita. Saya betul-betul tutup sampai saya dikoblok-kobloki dengan rekan kerja saya yang kontrak sama saya serahkan ke teman saya yang ada di Cibinong. Tak kasih kantoy. Oh nanti saya ingat, saya pasti akan bagi. Gak mungkin gak bagi. Walaupun sampai hari Rp1.000 pun gak pernah terkirim. Gak apa-apa. Saya bilang gitu. Ya, namanya manusia sudah lupa lalu udah diberkati. Saya bilang, inilah Tuhan kita yang dahsyat. Dia adalah pengantara kita. Setiap kami selalu berdoa kalau pagi hari waktu itu anak-anak saya belum ada yang married ya 2011. Anak yang pertama married 2017, yang kedua married 2019. Kami doa, gandengan tangan, saya ajarkan ke mereka jangan pernah minta sama Tuhan. Ya. Mereka pertama komplain, dulunya komplain. Kenapa? Tuhan, mata Tuhan tertuju buat setiap kita. Kalau kita mau sungguh-sungguh melekat sama Tuhan, kita cuma menyembah. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Dia tahu yang kita perlukan. Dia tak akan pernah meninggalkan kita. Anak-anak saya baru mengerti. Setiap giliran butuh, perlu. Anak saya yang kedua khususnya. Kalau yang pertama, karena dia sudah dokter muda, dia selain kerja di tugasnya sebagai dokter muda, ada penugasan-penugasan dari kampus, dari fakultasnya, dia juga bekerja lagi. Ya, tempat lain dia kumpulin juga untuk persiapan dia ke depan, untuk sumpah dokternya dan yang lain-lain. Tapi yang kedua, papi, bulan depan harus bayar semester. Ya, Tuhan pengantara kita, Yesus yang sudah di surga. Saya cuma bilang begini, dia matanya sudah tertuju kepada kita. Gak usah minta, percaya Tuhan pasti akan sediakan. Aneh bin ajaib. Karena waktu dulu waktu 2011 saya tutup, itu mesin saya gak jual. Semua saya kumpulin. Ya, ada mesin itu saya kumpulin. Giliran waktu anak saya perlu, kami membutuhkan. Tahu-tahu ada telepon, Pak masih ada mesin ini enggak? Itu dibayar hampir sama dengan harga baru. Masuk akal enggak? Enggak masuk akal. Itulah cara kerja Tuhan yang dahsyat. Ada beri tepuk tangan pada Allah. Itulah Tuhan kita. Saya bilang, kok bisa ya? Kok bisa ya? Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Kok aneh? Kok gak separuh harga aja mau bekas kok? Paling cuma turun dikit. Gak beda jauh dari harga baru. Itu loh Tuhan kita. Setiap itu aneh, ada aja terus dan terus. Ya, saya bilang gak enak. Tuhan Yesus sudah pengantara kita, dia gak pernah meninggalkan kita. Karena dia di surga, dia sudah naik, dia pasti akan menolong setiap kita. Saya bilang para peserta seminar BSK Bapak Sepanjang Kehidupan kemarin bilang, ya Pak, tapi Bapak sudah enak. Oh siapa bilang? Anak saya yang ketiga, saya ada cerita sama Pak Gembala. Anak saya ketiga 2015, dia sekolah di Taki sini. Mungkin angkatan tahun berapa ya? Dia sudah murid teladan, dia dapat beasiswa dari Atmajaya kedokteran. Beasiswa tapi kedokteran tahu sendiri ya, dari 350 harus bayar tetap 150 juta. Jadi tetap harus bayar, cuma langsung dipangkas separuh lebih. Bahkan semesternya dari 35 harus bayar 15. Saya
Anak saya waktu jodoh ini itu beasiswa. Bisa nggak? Tapi aku udah dapat ini, dapat beasiswa. Saya sadari bahwa saya adalah seorang hamba Tuhan. Saya sudah menyerahkan hidup saya sepenuhnya sama Tuhan. Saya juga bisa nggak selain dokter kamu yang lainnya? Wow, saya terkejut banget. Papi sih pakai jadi pendeta, papi sih pakai buka gereja, papi sih pakai tutup pabrik minumannya begitu. Wow, terima kasih Tuhan. Engkau tidak pernah membiarkan aku. Engkau tahu ada rencana yang indah, maksud yang terbaik buat anakku yang ketiga ini. Saya ceritakan, weh pergumulannya sampai begitu ya? Ya iya. 1 tahun gak pernah mau ikut setiap pagi. Kita ketok pintu pelan-pelan, dikunci ya tadi. Aku doa sendiri aja. Walaupun sakit ya terus di sini ya. Tapi saya percaya Tuhan akan jamah pada waktunya. Dan puji Tuhan masuk di London School. Ada yang dari London School di sini. Ya, jadi komunikasi IP-nya 4, 2 semester 4. Ya, 2 semester itu 4 IP-nya. Masuk semester ketiga saya dipanggil sama Bu Prita, pemilik London School sama istri saya. Selamat Pak, anak Bapak dapat beasiswa. Wow, beasiswa sampai selesai, sampai lanjutkan S2 Master juga free, nggak bayar sepeser pun. Bahkan setiap semester dapat lagi duit dari niaga, dapat laptop dari Bank Niaga yang BC. Itu saya bilang Tuhan itu ajaib. Sampai anak saya langsung nangis, dia peluk saya sama maminya, dia minta maaf. Tapi aku minta maaf. Ternyata aku gak harus jadi dokter. Ada rencana Tuhan yang indah buat yang aku alami. Tuhan lebih mengenasi aku. Justru di sini aku bisa jadi berkat. Dia bisa menjadi ketua persekutuan mahasiswa di London School. Ya, sampai selesai S2. Ya, master komunikasi gratis. Itu semua karena Tuhan. Kita berdoa kepada kita. Itu Tuhan kita. Yesus sudah naik ke surga. Dia jadi pengantara kita. Dia nggak pernah meninggalkan kita sampai sekarang. Dia semakin mengerti. Wow. Walaupun kokoh sama cici yang dokter dan spesialis, akan dibilang dia tetap, wah, aku juga bangga punya Allah. Ya, sudah menuntut aku sampai sedemikian rupa. Ya, Roma 8:34, yuk kita baca bersama-sama. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Yesus di surga itu juga membela kita. Kita nggak usah khawatir dengan apa yang kita alami. Wow, mungkin 7 tanduk gitu. Pernah saya alami sampai tinggal 2 hari lagi loh. Tinggal 2 hari lagi pagi. Tapi kami gak minta waktu kami mesbah keluarga, kita doa, mau nyembah bersama-sama. Kami gak sepatah kata pun, anak saya pun juga bilang, jangan minta sama Tuhan. Tuhan tahu, tinggal 2 hari lagi harus bayar. Supaya setelah nanti yang kedua. Ya, tahu-tahu jam 3 sore telepon berdering handphone. Ya, cara Tuhan aneh. Sekali lagi saya bilang aneh. Dulu paten merek saya, menurut mereknya kan Sharon ya. Bapak Ibu sekalian tahu,
yang roti Sharon yang ada di Alfamart apa itu tahu ya, itu ownernya yang awal itu sahabat saya, Pak Amos, orang Bandung. Saya punya kelas 32 sama kelas 30. Itu saya pegang, katanya ada kelas-kelasnya. Dia telepon saya jam 3 itu. Pak, barangnya itu kayaknya udah gak dipakai lagi minuman ya. Saya bayarin ya Pak. Udah dulu saya bikin cuma 1,2 juta. Pak, kebalang itu dibayar 400 juta. Masuk akal gak? Gak masuk akal. Beri tepuk tangan juga lagi. Udah kita udah siap. Saya bilang, ini loh Tuhan kita. Minta berapa Pak? Saya bilang, saya nggak berani ngomong. Berapa? Ya, terserah Pak, mau saja saya bilang gitu. Tahu-tahu ditransfer si petnya. Ya, itu Tuhan kita. Dia membela kita. Dia nggak pernah meninggalkan kita. Next point. Di sorga Kristus itu aktif, ya. Gak pernah diam. Makanya walaupun saya kadang-kadang juga sakit, istri saya sampai bilang mau sareh loh. Oh ya, Jawa sih ngerti ya sareh ya. Istirahat. Saya tuh gak bisa diam orang juga. Saya super aktif terus terang. Di rumah pun walaupun saya sakit, saya nggak bisa diam. Ada aja yang saya kerjain. Ada aja. Nah, Kristus itu juga aktif. Dia menjadi imam besar. Dia menjadi pengatara kita. Dia juga berdoa buat siap kita loh. Sampai detik ini Yesus tetap berdoa buat kita. Keselamatan kita itu terjamin. Kenapa? Kristus terus menjadi pembela. Tapi ingat ya, jangan punya pandangan sekali selamat tetap selamat. Hati-hati ya, itu hypergrace ya. Kenapa di dalam Galatia 6 ayat 7-8, jangan sesat, Allah tidak pernah membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Ya, jangan sesat. Oh, Allah kasih nanti akan ngampuni kita dosa dulu deh. Nanti minggu minta ampun, hati-hati. Ya, kalau ada, saya percaya di sini nggak ada. Yang ada di kutub utara sama kutub selatan, perempatan jalan buntu. Haleluya. Ya, keselamatan kita terjaga. Tidak ada tuduhan yang dapat menjatuhkan orang percaya. Ya, para pendakwa kita itu Tuhan patahkan, Yesus kalahkan. Ya, ayo kita lakukan penerapan sungguh-sungguh dalam hidup kita. Saat gagal, ingatlah bahwa kita punya pembela di surga. Hidup dengan keyakinan, bukan rasa bersalah yang menghancurkan. Ya. Next point yang ketiga, ya. Kristus juga menunda. Membela, dia juga menunda. Ada waktu Tuhan yang terbaik buat setiap kita. Sebab itu kalau kita mengalami sesuatu belum dikabulkan Tuhan, kok jangan bersungut-sungut, jangan komplain. Kenapa? Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Next slide. Kisah para Rasul 3:21. Yuk kita baca bersama-sama 3:21. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah
dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Yes. Ya, ayo kita segera sadar bertobat supaya dosa kita diampuni, ya, supaya dosa kita disucikan. Next point. Kata harus itu menunjukkan rencana ilahi yang pasti. Ya, nggak ada yang namanya mudah-mudahan, itu nggak ada. Di kita pengikut Kristus ada satu kepastian, ya, ada jaminan, ada pembelaan, ya, yang Yesus sediakan buat setiap kita. Pemulihan segala sesuatu dalam bahasa Yunani, ya, tasis, ya, berarti pemulihan ciptaan, pemulihan tatanan alam, penggenapan janji para nabi, ya, agar digenapi, agar dilengkapi, ya, agar diselesaikan. Kita sekarang hidup di antara kenaikan, itu sudah terjadi, dan kedatangan kembali Yesus. Ya, waktu yang ada ini adalah proses sanctification. Sejak kita terima Yesus, kita sudah dibenarkan, kita melalui justification. Sekarang kita berada dalam proses pengudusan. Ini penantian, aplikasinya Pak. Dunia belum sempurna, tapi arahnya menuju ke pemulihan. Ada proses yang harus kita kerjakan. Lukas 13 ayat 24 mengatakan, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Baca di rumah, Lukas 13 ayat 24. Yesus sendiri yang berkata, jawab Yesus pada mereka, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sekali lagi katakan, berjuanglah. Banyak orang berusaha untuk masuk, tetapi gak dapat masuk. Kalau bukan Tuhan yang atur, gak akan bisa. Ayo, panggilan kita menjadi alat pemulihan, restorasi relasi, ya, ada pemulihan hubungan dengan Tuhan, ada keadilan Allah itu terjadi melalui apa? Kristus. Karena Kristus sudah ada di surga, dan kasihnya itu melimpah buat setiap kita. Yang terakhir, next point, ya, Kristus akan memulihkan setiap kita. Next, ayatnya di Kisah Para Rasul 1 ayat 11, kita baca bersama-sama. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Wow. Ini janjinya. Sebab itu kita harus jadi murid Yesus. Tanpa kita menjadi murid Yesus yang sungguh-sungguh, kita gak akan bisa melihat kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita akan ketinggalan. Wahyu 21 ayat 5 mengatakan, kita baca bersama-sama, ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Wow. Ayo sekalian, kita mau sungguh-sungguh menjadi muridnya. Ya. Next point, kita akan kembali bersifat pribadi. Ya. Kita nggak tahu kapan kita bisa berjumpa dengan Yesus. Ya, selain di tempat ini kita bisa berjumpa muka dengan muka. Nanti pas saat pengadilan juga, itu ada waktunya masing-masing. Secara pribadi, kelihatan dan penuh kemuliaan. Sejarah bergerak menuju klimaks ilahi. Kristus akan menghakimi, Kristus akan memulihkan, Kristus akan memerintah selamanya. Kita nggak tahu ya, semuanya itu pribadi ya. Belum lama ini juga ada rekan sekerja kita, Bala dipanggil Tuhan, lagi bersih-bersih gereja, tiba-tiba jatuh, ya, dipanggil Tuhan. Ya, kita nggak tahu.
Besoknya security saya pagi ketemu. Ya, pagi ketemu. Saya keluar ketemu. Pagi bareng. Ya, sore jam 4 dipanggil Tuhan. Kita nggak tahu pribadi, ya. Kedatangan kembali itu sifatnya pribadi. Ya, kita harus siap. Siapkan dirimu untuk menghadap tahtanya yang kudus. Ya, hidup di dalam kesiapan, bukan ketakutan. Kalau kita melekat dengan Tuhan, kita nggak pernah takut kapanpun Tuhan panggil. Kalau siang ini Tuhan panggil saya sungguh bersyukur. Ya, kemarin waktu saya di rumah sakit, saya pikir ini udah waktu Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Sampai saya berdoa gitu. Kalau ini waktumu Tuhan, itu aku dipanggil. Aku siap Tuhan. Rupanya Tuhan gak izinkan saya kembali. Saya harus kerjakan, masih banyak yang harus dikerjakan. Ya, Bapak sekalian, ada waktu Tuhan untuk setiap kita pribadi. Ya, kita harus siap, gak usah takut. Kita semua juga pasti mati. Ya, kalau kita melekat dengan Tuhan, kita ada ketakutan sedikit pun. Kita justru sukacita. Kenapa? Mati adalah keuntungan kita dan hidup kita bagi Kristus. Ayo fokus pada kekekalan, bukan hanya dunia sementara. Ya, fokus pada kekekalan. Next point terakhir. Kenaikan Kristus mengajar kita bahwa Kristus berkuasa di sorga. Jadi apa yang kau alami, apa yang kau hadapi, gak usah takut. Nyembah aja Tuhan. Kalau kau melekat dengan Tuhan, kau menyembah Tuhan setiap saat. Dimanapun kau berada, di jalan sekalipun, oh menyembah. Ada hubungan yang pribadi dengan Tuhan. Kepercayaan, Tuhan tahu apa yang kau hadapi. Dan Dia gak pernah meninggalkan kita. Yesus bekerja bagi kita sekarang. Yesus akan datang kembali. Pasti ya. Bukan insya Allah ya. Nah, pasti datang kembali menjemput kita. Karena Dia sudah menyediakan tempat bagi kita di surga. Dan Yesus akan memulihkan segala sesuatu. Iman Kristen bukan nostalgia masa lalu, tetapi pengharapan masa depan yang pasti. Yang percaya katakan amin sekali lagi. Yang berdoa beri tepuk tangan. Saya dapat berdiri. Saya dapat berdiri dan bermusik. Terima kasih Bapak. Ku buka hati, ku jamahanku, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di alammu, menyembahmu. Buka hati, untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di Makasih ya Bapak. Abang selesai menyampaikan isiat ini. Satu hal abang percaya, Roh Kudus terus bekerja buat setiap kami, nggak pernah berhenti. Urapi setiap kami, mampukan setiap kami ya Bapak.
percaya Kau berikan kemampuan buat setiap kami. Urapi kami Tuhan. Roh Kudus yang ada di dalam diri kami terus bekerja. Ambil alih Roh Kudus seluruh hidup kami. Dan setiap kami mau meresponi rindu agar Roh Kudus mengambil alih seluruh hidup kami, sehingga kami semakin berkenan kepada Engkau. Terima kasih. Saya percaya, hamba percaya Tuhan yang sakit saat dengar firman-Mu sudah mengalami kesembuhan. Terima kasih. Melalui pergumulan, bahkan sepertinya nggak mungkin bisa mengalami mujizat. Saya percaya saat ini juga mereka sudah mengalami mujizat Tuhan. Terima kasih Bapak. Kau berkati setiap umat-Mu di tempat ini, gereja-Mu. Kau berkati gembala, ibu gembala, dan staf pengelola tempat ini, para pekerja tempat ini. Bukan cuma sekedar melayani, tapi sungguh-sungguh mengasihi Engkau, sungguh-sungguh jadi murid-Mu, pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapak. Mamamu selesai, Roh Kudus bekerja. Di dalam nama Yesus yang sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Ya, sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan dulu Bapak Ibu. Shalom. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Kami yang seumur-umur sebegini memang kadang-kadang berdoa, Tuhan panggil cepat-cepat. Kalau yang masih muda takut-takut, oh Tuhan, jangan Tuhan, panjang-panjang loh Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tadi panjang kita mendengarkan kesaksian bahwa di dalam pergumulan ini memang ada, tapi akhirnya nanti kita akan menikmati. Bukan karena kita menjadi seorang kaya raya tuh atau pejabat besar, tetapi kita sukacita. Nah, orang yang sukacita itu berarti dia siap untuk dipanggil Tuhan. Amin. Gak tahu anak-anak istri saya udah siap belum ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada rema yang saya terima pada hari ini bahwa Kristus naik ke surga. Selama kita tetap memuliakan, memegang Tuhan, maka Dia akan menjadi pembela kita. Sama dengan pengacara, kalau dia masih percaya saya pembelanya. Tapi kalau bilang, Pak, kita putus Pak, ya berarti kan tidak ada lagi. Kita putuskan, tidak menjadi pembelanya lagi. Nah, Yesus itu, dia bisa hakim, dia bisa pembela. Bayangkan, kalau dia udah hakim, dia pembela, ya gimana? Kita nggak pasti kita nggak dibela oleh Tuhan. Dan yang ketiga bahwa Bapak Ibu yang masih muda, ditunda-tunda berkatnya dulu, ditunda-tunda pergumulannya dulu, biar karakternya dirubah dulu. Ada semuanya, ada waktunya, ya. Dan yang keempat, Kristus tetap ketika kita tetap setia, Tuhan akan memulihkan kita, memulihkan dari penyakit, memulihkan dari ekonomi, memulihkan dari keluarga, memulihkan dari segala-galanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, umur segini memang udah sakit-sakit. Saya udah mulai sakit gigi juga. Tapi ketahuan Tuhan, kalau lagi malas-malas olahraga itu sudah mulai. Tapi begitu memuji Tuhan tadi hilang itu. Ya, kalau pulang ke rumah tidur lagi udah sakit lagi. Makanya harus memuji Tuhan terus. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lagu yang tadi yang apa? Yang rame lah gitu. Iya. Ya, anggur baru. Saya berharap mulai dari Paul, kemudian bass, kemudian drum, kemudian melodi dulu, keyboard dulu, baru melodi, baru bass, baru drum. Ya, ini jagoan semua kok kita nggak pakai ya.
syukur kepadamu Tuhan. Kami hari ini Tuhan merasakan kenaikan Tuhan Yesus adalah kenaikan yang menjanjikan bagi kami. Yes. Bahwa Tuhan naik dan berkat akan turun. Oleh karena itu Tuhan, di dalam perpisahan justru kami mengalami sukacita yang luar biasa. Karena janji Tuhan untuk memberikan roh-Mu, menjaga kami, melindungi kami, menolong kami, mendengarkan segala permohonan kami dan menuntut kami di dalam doa. Oleh karena itu Tuhan, kami sukacita menantikan kedatangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa, berkati hamba-Mu Bapak Daud mendukung Tuhan, berkati keluarganya, pelayanannya, dan usahanya. Apapun yang dia kerjakan juga Engkau berkati. Kami mengucap syukur untuk persembahan Tuhan yang memberi, tangan yang belum juga memberi Engkau berkati. Suatu saat nanti kami mampu untuk memberikan Tuhan. Berkati pemberian ini Tuhan untuk menjadi berkat bagi pelayanan Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para pejabat yang ada, keamanan, pertahanan, ekonomi, kesehatan. Biarlah pejabat-pejabat yang ada, pemerintah yang ada, menjadi pemerintah yang takut akan Tuhan dan mementingkan kepentingan rakyat untuk mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh pemerintah ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati mereka Tuhan. Berikan roh-Mu untuk menuntun mereka menjadi seorang yang jujur, punya karakter yang benar. Kami berdoa untuk seluruh penyembah pada hari itu, gereja-gereja yang menyembah Engkau. Biarlah penyembahan kami bagaikan dupa yang berbau harum di hadapan Allah, ada disenangkan Tuhan, dan semua umat-Mu mengerti bahwa kenaikan Tuhan adalah awal dari pencurahan Roh Kudus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saatnya kami akan kembali ke rumah Tuhan. Tapi sebelumnya kami akan menerima berkat dari Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, umat pilihan Tuhan, mari angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amen. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amen. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amen. Kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Yesus Kristus, pertolongan, kekuatan, penghiburan dari Roh Kudus menyertai kehidupan saudara dan saya hari ini sampai datangnya Yesus menyambut kita. Di dalam nama Tuhan Yesus kita katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan dulu saat teduh. Kita ketemu hari Minggu kembali. Terima kasih.